Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Ali Al-Bahiyah Syarah Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karya Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani hafizahullahu taala. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita akan membahas tentang adab-adab ziarah kubur ya. Adab ziarah kubur. Ada beberapa adab disebutkan di dalam kitab ini, ada sekitar 11 ya, adab yang berkaitan dengan ziarah kubur. Yang pertama ya, istihbabu ziyaratil kubur, anjuran untuk berziarah kubur ya. Ziarah kubur berdasarkan hadis Nabi dari Muslim dari Buraidah ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim, riwayat sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha. Nah, sekarang berziarahlah kalian. Wa nahaitukum an luhumil adhahi fawqa salasin fa amsiku ma bada lakum. Dulu aku melarang kalian ya, dari memakan daging kurban lebih dari 3 hari dulu. Fa amsiku ma bada lakum. Nah, sekarang simpanlah sesuai dengan apa yang kalian ya butuhkan. Gitu ya. Simpanlah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kalian. Yang ketiga, wa nahaitukum anin nabiz, dan aku dulu melarang kalian dari nabiz illa fisiqo, kecuali dari asiko itu tempat minum ya, seperti atau sejenis kendi. Nabiz itu kalau bahasa sekarang itu air infus ya, infus water itu. Ada buah-buahan dimasukkan ke dalam air, nah itulah nabiz. Benar nggak? Itu air infus namanya. Ada melon dimasukkan ke dalam air, atau apel gitu. Apa namanya itu? Air infus ya, water infus ya. Nah itu nabiz. Cuma kalau dulu Rasul biasanya dari kurma, nabiz, atau dari apa, selain kurma itu bisa dari anggur ya, zabib. Zabib itu anggur yang dikeringkan, itu dimasukkan ke dalam air. Itu dulu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa fi siqa, kecuali di dalam tempat seperti atau sejenis kendi. Pasrobu fil askiyati kulliha, sekarang minumlah oleh kalian dalam semua tempat minum seluruhnya. Wala tasrobu muskiron, dan janganlah kalian minum yang memabukkan. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dari hadis ini ada beberapa kesimpulan penting. Yang pertama adalah tentang ziarah kubur tadi ya. Awalnya dulu dilarang oleh Nabi SAW. Sebagian ulama menjelaskan kenapa dilarang, karena waktu itu ya iman para sahabat masih
tipis ya. Mereka belum lama masuk Islam, khawatir ya ada kesyirikan, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika iman mereka semakin kuat dan mereka paham, nah, baru setelah itu Nabi membolehkan untuk berziarah kubur. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ziarah kubur itu tuzakkirukumul akhirah, bisa mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Di dalam riwayat yang lain dikatakan tuzakkirukum al-maut, mengingatkan kalian kematian. Nah, maka apabila kita ziarah kubur membuat kita ingat negeri akhirat, membuat kita ingat mati, itu menjadi mustahab, sunnah, dianjurkan. Nah, ada kaidah ya, kaidah fikih yang berbunyi atau kaidah usul ya, al-amru ba'dan nahyi yadullu alal ibahah. Perintah setelah larangan itu menunjukkan kebolehan. Awalnya kan dilarang ziarah kubur, kemudian disuruh, itu menunjukkan kebolehan. Maka hukum asal ziarah kubur itu adalah mubah, boleh. Setelah dilarang disuruh, maka hukumnya menjadi boleh. Nah, dalam hukum taklifi asy-syar'i kan ada 5 tingkatan hukum. Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah ya. Nah, itu dia mubah karena diperintah setelah dilarang. Suatu perkara yang mubah itu, kata para ulama, dia lentur. Ada kalanya dia menjadi naik tingkatannya menjadi mustahab. Ada kalanya makruh, bahkan haram. Sesuatu yang awalnya mubah itu. Nah, tinggal tergantung bagaimana dia melakukan amalan yang dibolehkan tersebut. Ziarah kubur itu hukum asalnya mubah karena tadi kaidahnya al-amru ba'dan nahyi yadullu ala al-ibahah. Perintah setelah larangan itu menunjukkan kebolehan. Dia menjadi sunnah kapan? Pada saat kita ziarah kubur untuk mengingat kematian atau untuk mengingat negeri akhirat, supaya kita itu ingat mati, ingat akhirat. Akhirnya kita ziarah kubur. Nah, itu. Jika itu niatnya, tujuannya, maka menjadi mustahab. Tapi bisa menjadi haram apabila tujuan kita ziarah kubur untuk ngalap berkah, untuk ngusap-ngusap nisan, biar dapat berkah dari sahibul qabr, dari si penghuni kuburan tersebut, biar bisa hafal kitab ziarah kubur. Jadi saya pernah dapat cerita dari seorang teman ya, teman kuliah di S2 dulu. Dia cerita ada seorang ulama besar ya, di pesantrennya itu diajarkan ilmu-ilmu alat ilmu bahasa Arab, termasuk diantaranya kitab Alfiyah. Sehingga pesantren ini sangat terkenal ya, alumninya, lulusannya itu jago-jago dalam ilmu nahwu, karena di situ diajarkan kitab Alfiyah. Nah, suatu ketika ada orang ya ingin belajar ke si kiai di pesantren tersebut karena dia ingin bisa bahasa Arab, ingin menguasai ilmu alat, ingin belajar kitab Alfiyah. Dikata teman ya, dia cerita, ketika tiba di pesantren tersebut ternyata sang kiai sudah wafat. Tidak bisa ketemu, lalu dia minta ditunjukkan di mana kuburannya. Nah, akhirnya dia pun pergi ke kuburan si kiai tersebut dan di sana dia ziarah sambil iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri selama 1 malam, menginap di dekat kuburan si kiai tadi. Nah, singkat cerita, waktu tidur dia diajari kitab Alfiyah oleh si kiai. Dalam mimpinya
keesokan harinya dia hafal kitab Alfiyah. Katanya dia hafal Alfiyah itu kan 1000 bait, ya 1000 bait yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab. Memang ini kitab luar biasa ya. Kami mengajarkan kitab ini yang disarah oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Pakar betul ya, Ibnu Malik itu pakar bahasa Arab. Nah, katanya orang ini hafal. Setelah i'tikaf selama 1 malam di dekat kuburan si kiai yang pesantrennya mengajarkan kitab-kitab ilmu alat bahasa Arab termasuk kitab Alfiyah, itu katanya hafal. Masuk akal atau tidak Bapak Ibu? Nah, tapi itu kemudian tersebar kemana-mana. Ya, informasi tersebut akhirnya banyak orang datang ke kuburan itu untuk ngalap berkah biar hafal kitab Alfiyah. Nah, maka kalau orang tujuan ziarah kubur itu untuk tadi mendapatkan keberkahan dari sahibul qabr, fahadza haram. Enggak boleh ya. Apalagi sambil ngelus-ngelus gitu ya. Kuburannya diusap-usap, diciumin dan seterusnya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, termasuk sekarang itu kan ada kuburan tokoh wali-wali itu dikasih hiasan. Kalau Bapak Ibu lihat di medsos ya, di YouTube atau di banyak di TikTok dan lain sebagainya, itu ada kuburan-kuburan tokoh diberi hiasan. Bahkan nisannya diberi wewangian. Nah, itu nggak boleh, haram. Nah, ini ada kitab judulnya Manhiyatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil qabr. Larangan-larangan Nabi SAW terkait dengan kuburan. Nah, termasuk tadi ya, memberikan minyak wangi ke kuburan itu tidak boleh, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kan kalau orang awam, wah ini nisan Kiai Fulan nih wangi, ya, nisannya wangi. Akhirnya diciumin tuh batu nisannya karena apa? Karena wangi. Ya, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Di dalam kitab ini itu termasuk yang dilarang. Namanya tahlik al-kubur. Tahlik al-kubur itu tatyibuha bitib. Ya, memberikan wewangian dengan minyak wangi, dengan macam-macam minyak wangi. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini. Itu jadi ziarah kubur yang hukum asalnya mubah itu bisa menjadi haram jika tujuannya untuk apa tadi? Ngalap berkah. Nah, termasuk diyakini kalau kita ziarah ke kuburan tersebut bisa kita gunakan untuk tawassul. Kita jadikan sarana supaya doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk haram. Bertawasul dengan penghuni kuburan. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi misalnya tawasul itu disebutkan di sini, at-taqarrub ilallahi bizawatil makburi minal anbiya'i was salihin au bijahihim wa qadarihim. Mendekatkan diri kepada Allah taala dengan zat orang yang dikubur dari kalangan para nabi atau orang-orang soleh, dengan kehormatan atau kemuliaan mereka, dengan kedudukan mereka. Fakullu dzalika bid'atun munkarah. Maka itu semua termasuk bid'ah yang mungkar, bahkan wawasilatun ila syirk. Bisa menjadi ya sebab penghantar kita kepada kesyirikan. Gitu. Nah, atau yang kedua, tawassul ilal kubur bidu'ai ashabiha wal istighosati bihim. Tawassul dengan kuburan ya, dengan harapan penghuni kuburan itu membantu kita menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau minta pertolongan kepada si penghuni kuburan tersebut. Wa su'aluhumul hajah, meminta kepada mereka hajat. Nah, fakullu hadza syirkun akbar. Maka ini semua termasuk syirik besar. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain.
Nah, itu jika tujuannya datang ziarah kubur untuk tawassulan bizawatil makbur minas shalihin au minal ulama fahuwa bid'ah munkarah. Itu termasuk bid'ah munkarah. Bahkan tadi wasilatun ila syirik, bisa menjadi penghantar kita kepada kesyirikan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua tadi larangan, ini tambahan ya di luar bab yang kita bahas. Berdasarkan hadis tadi, kita dilarang dulu, Nabi melarang orang makan daging kurban lebih dari 3 hari karena waktu itu sedang dalam masa paceklik ya, susah, orang makan enak susah, maka harus dibagikan supaya semua orang bisa menikmati daging hewan kurban. Nah, setelah keadaan normal, Nabi mempersilahkan untuk menyimpan. Dan yang ketiga tadi, Nabi dulu melarang minum infus water tadi, kurma atau yang lain yang ditaruh di dalam air ya, kecuali illa fisiqo, kecuali di tempat minum sejenis kendi itu. Nah, seterusnya Nabi membolehkan, silahkan tempat apapun untuk minum, boleh dipakai untuk minum nabiz tadi. Yang penting tidak memabukkan, karena bisa jadi nabiz itu kalau terlalu lama jadi ada proses fermentasi, akhirnya menjadi memabukkan. Nah, itu maka wala tasrobu muskiron, janganlah kalian minum sesuatu yang memabukkan. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap perkara yang memabukkan itu khamr, wa kullu khamrin haram, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-hadis allazi akhrajahu Muslim. Dan setiap khamr itu haram, seperti yang dikatakan Nabi tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini Bapak Ibu. Wa ma askaro, dalam hadis yang lain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma askaro kasiruhu wa qaliluhu haram. Sesuatu yang memabukkan apa saja? Sesuatu yang memabukkan apa saja? Ya, qaliluhu akasiruhu wa qaliluhu haram. Banyak atau sedikitnya maka dia haram. Apapun yang memabukkan, mau sedikit mau banyak, maka dia hukumnya haram. Hadis Abu Daud wa Tirmidzi. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Penjelasan hadis yang pertama terkait dengan anjuran ziarah kubur tadi ya. Apabila tujuannya adalah untuk apa tadi? Mengingat kematian atau mengingat negeri akhirat. Kalau kita niat ke Madinah, terbang ke Madinah Munawwarah di Saudi sana. Tujuan utama kita niat ke sana adalah ziarah kubur Nabi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tujuan utamanya ziarah kubur ke makam Nabi. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Maka hati-hati Bapak Ibu yang mau berangkat umroh, itu jangan sampai yang dalam hati itu saya ingin ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa syirik. Karena ziarah ke makam Rasul bukan bagian daripada ibadah umroh, sama sekali bukan. Dalam Al-Qur'an jelas Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, jangan diduakan. Orang umroh, Bu, Pak, apa jenengan niat umroh itu untuk apa? Wah, saya ingin ziarah ke makam Rasul. Itu kata saya Ibnu Utsaimin bisa syirik itu. Andai kata kita tidak ziarah ke makam Rasul, umrohnya sah. Hanya saja memang kalau sudah di Madinah kita dianjurkan karena dekat dengan makam Rasul SAW. Kan di area Masjid Nabawi. Cuma jangan sampai itu keinginan terbesarnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian hati-hati ya. Jadi untuk mendoakan Rasul itu bisa di mana saja, tidak harus ke sana. Begitu pula
mendoakan bapak ibu kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita yang sudah meninggal, tidak harus ke kuburan. Kita bisa doakan di mana saja, kapan saja, setiap hari. Gitu. Tapi tadi ketika hati keras, lupa mati, saya ziarah deh. Kenapa? Supaya saya ingat mati. Nah, itu baru dianjurkan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua, ya, di sini saya Khalid Mahmud Al-Juhani atau saya Wahid bin Abdissalam Bali hafizahullah taala mengatakan, adab yang kedua apa? Adamul istighfar liman mata ala ghairil islami hatta walau kana qariban. Tidak boleh memohonkan ampunan, beristighfar untuk orang yang mati ya dalam keadaan kafir. Ala ghairil Islam. Dalam keadaan bukan Islam atau kafir. Hatta walau kana qariban. Meskipun orang itu adalah keluarga dekat kita. Bapak kita, ibu kita. Nah, anak kita, pasangan hidup kita misalnya. Udah mati, tapi dia mati bukan di atas Islam, maka jangan diistighfari. Kalau menziarahi boleh. Menziarahi boleh. Ziarah saya biar ingat mati. Mau kemana bu? Ke bapak. Bapak saya yang sudah meninggal. Loh bapak ibu meninggalnya muslim? Enggak, kafir sih. Nah, kok boleh? Ya boleh. Karena Nabi pun melakukan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, disebutkan dasarnya di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 113. Qala Allahu azza wa jalla, "Makana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah keluarga dekat. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka yang meninggal itu adalah calon penghuni neraka jahim. Artinya orang-orang kafir, orang musyrik. Itu tidak pantas. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini dikutip hadis ya, yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ilal maqabiri fattaba'nahu. Suatu ketika, suatu hari Rasulullah keluar menuju ke kuburan dan kami mengikuti beliau. Faja'a hatta jalasa ila qabrin minha. Datanglah Rasul ke kuburan itu sehingga beliau duduk ya di salah satu kuburan dari kuburan-kuburan yang ada itu. Panajahu tawilan summa baka. Lalu Rasul bermunajat, berdoa. Munajat itu berdoa dengan suara lirih, tak terdengar. Kalau munadat itu dengan suara keras. Munadat, maka azan itu disebut an-nida, seruan yang terdengar keras. Kalau munajat itu seruan dengan suara yang lirih, berdoa itu munajat. Nah, Rasul berdoa lama. Kemudian Rasul nangis. Fabakaina libukaihi, maka kami pun, kata Abdullah bin Mas'ud, nangis. Karena melihat beliau nangis, kami pun ikut nangis, Bapak Ibu. Waktu itu yang ikut dengan beliau wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi raqibin. Jumlah kami waktu itu hampir 1000 orang. Al-Furaqib dari Madinah datang ke Mekah ya. Rasul nangis, kami semua nangis. Summa faqama ilaihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah nangis itu beliau berdiri. Maka berdirilah pula mendekat Umar bin Al-Khattab kepada beliau. Pada summa da'ana. Rasul memanggil Umar dan juga memanggil kami semua. Faqal ma abakakum. Lalu Rasul tanya,
apa yang menyebabkan kalian menangis? Kata Rasul SAW. Jadi para sahabat itu melihat Rasul sedih, mereka sedih, nangis semua. Ditanya, kenapa kalian nangis? Fakulna bakaina libukaik. Kami nangis karena tangisanmu ya Rasulullah. Lalu akhirnya Rasul menjelaskan, qal innal qabral ladzi jalastu indahu qabru Aminah. Ya. Innal qabral ladzi jalastu indahu qabru Aminah. Sesungguhnya kuburan yang aku duduk di dekatnya itu adalah kuburan Aminah, kuburan ibuku Aminah. Wa inni sta'dzantu rabbi fi ziyaratiha. Dan sesungguhnya aku meminta izin kepada Rabbi, Tuhanku, kepada Allah untuk berziarah ke kuburan ibuku. Fa'adzinali, maka Allah pun mengizinkan aku untuk ziarah kubur. Menziarahi kuburan ibunya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian, wa inni sta'dzantu rabbi fid du'a ilaha au fi istighfar ilaha. Dan kemudian aku meminta izin kepada Tuhanku, kepada Allah untuk mendoakan beliau, mengistighfari beliau. Falam ya'zan li, tapi Allah tidak mengizinkan aku mendoakan ibuku, memohonkan ampun untuk ibuku. Tidak diizinkan. Nah, wa anzala alayya, kemudian turunlah kepadaku ayat Surat At-Taubah al-ayah mi'ah wa salasata asara. Surah At-Taubah ayat 113. Diturunkan oleh Allah. Wa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau mengutip dari tafsir Ibnu Abi Hatim. Jadi ya, Nabi saja itu tidak diizinkan Allah mendoakan ibunda beliau. Tidak diizinkan untuk mengistighfari ibunda beliau. Karena apa? Karena ibunya meninggal dalam keadaan bukan sebagai muslimah. Ini dasarnya. Ada beberapa riwayat. Ya, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir itu, ya, misalnya disebutkan lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, sami'tu rajulan yastaghfiru li abawaihi, aku mendengar ada seseorang beristighfar untuk kedua orang tuanya, wa huma musyrikani, padahal kedua orang tuanya adalah orang musyrik. Fakultu, lalu aku tanya, kata Ali bin Abi Thalib, ya, ayastaghfiru ar-rajul li abawaihi wa huma musyrikani, apakah seseorang mengistighfari kedua orang tuanya sementara mereka itu musyrik? Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Faqala, lalu orang itu tanya kepada Ali, awalam yastaghfir Ibrahim li abi, bukankah Nabi Ibrahim juga mengistighfari bapaknya Azar yang membuat patung berhala? Jadi orang ini beralasan di hadapan Ali bin Abi Thalib, kan Nabi Ibrahim saja mengistighfari bapaknya. Gitu. Masa saya nggak boleh mengistighfari kedua orang tua saya? Sementara Nabi Ibrahim juga jelas bapaknya adalah orang musyrik. Apa kata Ali? Ali mengatakan, fazakartu dzalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Panazalat, maka turunlah ya ayat 113 surah At-Taubah tadi. Makana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi enggak boleh gitu kalau dia bukan muslim. Nah, maka di dalam kitab Al-Ali Al-Bahya ini juga dikutip hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi. Kata Nabi. Abu Hurairah menjelaskan atau meriwayatkan hadis dari Nabi, kata Nabi apa? Ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Aku memohon izin kepada Allah Tuhanku
untuk mengistighfari ibuku, falam ya'zan li, tapi Allah tidak mengizinkanku. Wasta'zantuhu an azura qabraha fa ajinali, dan aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku, fa ajinali, maka Allah pun mengizinkanku untuk berziarah. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, dua dalil ya. Satu dari surah At-Taubah ayat 113, kemudian hadis Muslim riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa ya, ketika kita ziarah kubur, yang kita ziarahi itu bukan seorang muslim, maka jangan didoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, jangan. Terus ngapain dong? Ya tadi, supaya ingat mati, ingat akhirat. Kalau bersihkan rumput-rumput boleh? Boleh. Ya mungkin ziarah kubur, kalau orang tua kita bukan muslim ya bersihkan kuburannya, boleh gitu. Cuma kalau di situ gabungan ada muslim, ada kafir, nah maka hendaklah sebelum kita memasuki area pemakaman ucapkan salam. Tujuannya untuk yang muslim ya. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun as'alullahu lana walakumul afiyah. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, itu adabnya. Jadi ucapkan salam, lalu ketika kita mendekat ke keluarga kita, orang tua kita yang bukan muslim, ya sudah, kita hanya merenung di situ. Tidak mendoakan ampunan, tidak. Kalau si sahibul qabr itu bukan seorang muslim. Tapi kalau untuk mendoakan yang muslimnya khusus itu boleh. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu boleh. Nah, ini adab yang kedua ya Bapak sekalian. A'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, yang terakhir pembahasan kita pada pagi ini adalah tadi, di antara adab berziarah kubur adalah an yusallima alaihim, mengucapkan salam kepada mereka berdasarkan hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu. Kalau dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idza kharaju ilal maqabiri ayyaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka para sahabat apabila keluar rumah untuk menuju kuburan, ya, supaya mereka mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah. Ya, dalam riwayat yang lain ada tambahan bikum lahikun. Ada yang tanpa bikum ya. Wa inna insyaallah lahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, ini ucapan di antara ucapan salam yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sudah hafal semua Bapak Ibu? Siapa yang sudah hafal? Ini ketahuan jarang ziarah kubur ya. Berarti tidak pernah ingat mati kalau begini ya. Nah, ini. Bahkan sebagian ulama Bapak Ibu ada yang mengatakan bukan hanya kita niat ziarah kubur, termasuk ketika kita melewati kuburan pun dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ada sebagian ulama. Kalau ziarah kubur mungkin jarang, tapi kalau lewat kuburan sering, ya kan? Atau jarang juga, takut menghindar. Takut ada genderuwo ya. Nah, takut ada pocong. Nah, maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dianjurkan pula ketika kita melewati makam kuburan itu mendoakan. Kalau di situ memang ada kuburan orang-orang muslim. Yuk kita bareng-bareng ya. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu
bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Sudah hafal? Oh, boleh. Baik, kita ulangi ya. Assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau bisa di depan kuburan makam, di depan makam. Sebelum masuk. Atau tadi pas kita lewat. Ya. Walaupun ada khilaf ya, kalau lewat. Ada sebagian ulama ini khusus untuk ketika kita mau masuk ke area makam kuburan, kalau lewat tidak. Sementara yang lain bisa kita membaca doa ini atau salam ini ketika kita lewat kuburan. Jadi ada khilaf tentang kalau lewat apakah kita mengucapkan atau tidak. Sebagian mengatakan kalau lewat tidak perlu, sebagian mengatakan kalau lewat ya dianjurkan juga untuk mengucapkan salam ini. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian. Maka kalau kita mengamalkan ini, nah nanti bedanya orang berilmu dengan orang tak berilmu itu di sini Bapak Ibu. Coba banyak nggak orang ziarah? Banyak kan? Tapi apakah mereka semua tahu bahwa ketika kita akan masuk ke area pemakaman itu ada salamnya? Ada salamnya. Kalau orang nggak ngerti ilmunya, ya masuk aja kan? Ya atau tidak? Nah, tidak sempurna, tidak sesuai sunnah. Nah, yang sesuai sunnah tadi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Nabi, apa yang harus diucapkan? Oleh Nabi diajarkan ini. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, jadi berusahalah mengamalkan sunnah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Jangan ribet-ribet panjang banget wis assalamualaikum ajalah. Nah, itu jadinya ngikutin hawa nafsu. Kita ingin yang ringkes aja deh gitu. Nah, kalau ketemu orang itu boleh kita assalamualaikum. Nah, tapi kalau ke makam tadi ini doanya. Salamnya assalamualaikum dan seterusnya itu tadi. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah, termasuk ketika kita mengantarkan jenazah. Ya, mau memakamkan jenazah kan sangat dianjurkan terutama untuk kaum laki-laki menghantarkan jenazah sampai selesai di kubur lalu kita doakan. Nah, sebelum kita masuk ucapkan salam ini. Itu. Maka di antara sekian banyak orang yang mengantar jenazah itu ada di antara mereka yang mungkin tahu ilmunya lalu dia amalkan dan ada sekian orang yang mereka tidak tahu ilmunya. Itu berbeda tentu. Pahalanya beda. Gitu. Walaupun memang menyolatkan menghantar jenazah ke kuburan itu dapat 2 qiraat kata Nabi. Iya. Nah, tetapi orang yang ngerti ilmu lebih rinci, dia tahu apa yang harus diucapkan saat masuk, dia dapat tambahan pahala. Nanti dalam timbangan tentu saja berbeda. Nah, kenapa Allah meninggikan orang berilmu itu beberapa derajat? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang berilmu itu nanti jauh sekali nanti di atas kita Bapak Ibu. Itu. Nah, maka kalau kita berusaha terus menuntut ilmu supaya ilmu kita bertambah, semakin banyak tahu tentang ajaran agama kita. Nah, itu sesungguhnya dalam rangka supaya setiap aktivitas kita, setiap amal kita itu menjadi pahala yang bisa memperberat timbangan amal soleh kita. Apalagi Bapak Ibu kalau usia kita sudah di atas 60 tahun, itu enggak ada uzur. Aduh saya enggak tahu, enggak ada uzur.
Ya, orang kalau sudah di atas 60 tahun, kalau kita ya tidak banyak mengerti tentang ajaran agama kita, berusahalah untuk terus menambah ilmu. Karena nggak ada uzur lagi. Itu. Kalau sudah di atas 60 tahun, maka bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, panjenengan yang alhamdulillah semangat ya rajin datang ke majelis ilmu. Nah, semoga itu adalah bentuk ya petunjuk dari Allah Ta'ala mengarahkan kita semua di jalan yang benar, yang lurus ya. Bersyukurlah Bapak Ibu ya ketika jenengan punya semangat. Banyak nggak orang yang udah di atas 60 tapi malas datang ke majelis ilmu? Wow, jauh lebih banyak. Malas ngapain? Itu maka bersyukur ya. Ini suatu nikmat besar yang tidak ada harganya. Harganya sangat mahal Bapak Ibu ya. Ketika kita semangat datang ke majelis ilmu. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sementara sampai adab yang ketiga dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pekan yang akan datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini jam 6 lewat 51 menit. Ada waktu 9 menit. Ya silakan. 1, 2, ibu-ibu, 3, 4, 5. Oke bapak-bapak semua ya. Ya silakan dari kanan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah menyempurnakan ziarah atau takziah, Ya. itu kan mengantar sampai ke kubur. Ya. Cuma ke kuburnya itu cuma di depan pintu gerbang. Jadi tidak ikut masuk ke kubur. Alasannya? Alas ya, banyak yang di dalam. Banyak. Iya. Nah itu cuma kalau sampai ke pintu gerbang itu apakah sudah termasuk menyempurnakan ziarah? Kemudian apabila ikut masuk, apakah dianjurkan ikut membuang tanah? Karena ambil 1 jumut, 3 jumut atau 7 jumut, apakah dianjurkan? Ya. Terima kasih Pak Surono. Monggo Pak Jody. Untuk saat kita kunjungan ke makam, makam orang tua kita, itu yang dalam para tua kita dengar, tahu atau bagaimana bisa itu? Apa dia juga mendengar doa kita atau dia senang kan? Ya. Kemudian pada saat kita mengucapkan salam, pada sebentar tadi yang Pak Ustaz kasih itu yang dalam kubur itu mendengar semua. Ya. Ucapan kita. Ya baik. Itu saja Pak Jody. Ya makasih. Monggo Pak Sugeng. Hukum melepas alas kaki. Ya, itu saja Pak Sugeng. Monggo Pak Singgi. Hampir sama dengan Pak Surono dan Pak Jody. Ini Ustaz, untuk mendapatkan tambahan 1 kilo sampai ke makam, apakah harus nunggu? Karena prosesnya itu cukup panjang kadang-kadang. Nah, itu sampai di makam ya udahlah terus tambuhan duluan. Apakah itu udah bakal 1 kilo atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah baca di share-sharean grup itu, saya lupa jenazah yang meninggal di kuburan itu paling suka kalau dijemput, ada yang menjemput gitu loh Ustaz. Maka itu memang ada dalilnya kan juga gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita baru tahu Ustaz yang ibunda Nabi Muhammad belum Islam. Iya. Nah, yang jadi ganjaran saya di sini ada kajian lain saja. Itu tadi hadis sudah Al-Quran. Allah itu mengampuni belum Nabi hadir, Nabi Muhammad, dosa-dosa yang sebelumnya tidak Nabi Adam, Nabi Isa yang dia belum beriman atau imannya karena mengenal Allah tapi belum Islam sama. Itu kan sempurnanya kan di Nabi diampuni. Itu
Nabi Muhammad yang Nabi semesta alam ini, bapak ibunya dikatakan bukan Islam, walaupun secara nabi-nabi dari Adam sampai ini kan udah mengenal samawi, mengenal Allah, cuma belum sempurna. Apakah pertanyaan ini mengganjal Ustaz? Ya. Bisa nggak kira-kira Allah menurunkan nabi yang seperti itu kok ayah ibunya nggak Muslim. Padahal kalau apa ya, Nabi Adam sampai mungkin Nabi Isa itu ya mengenal Allah, hanya beberapa yang mungkin melenceng seperti Abu Lahab yang nggak mengakui kan. Iya. Nah kira-kira pertanyaan itu bagaimana nanti kalau Ditanyakan gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak, ya Pak Aris dulu Bu. Nanti baru Ibu nanti. Oh nggak jadi. Oke Bu, silakan. Ya. Saya belum tahu doa yang tadi diberikan Pak Hasan. Mm-hmm. Doa ziarah itu, saya biasanya sebelum masuk itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat. Saya biasanya itu terus langsung doa Allahumma fir lahum. Apakah itu sudah termasuk sunnah atau belum ya Pak? Sebelumnya. Sebelumnya tahu itu. Ya. Kalau seorang perempuan itu katanya kalau ziarah kubur itu tidak boleh masuk. Itu gimana ya Pak? Perempuan ya. Iya, seorang perempuan itu katanya nanti auratnya juga terlihat ataupun apa itu oleh ahli kubur itu apakah itu benar atau enggak ya Pak? Jadi bolehnya itu cuma di pinggir-pinggir gitu aja. Ya. Ya. Ya, baik. Ya, itu bagaimana benar atau tidak gitu Bu ya? Ya, baik. Jadi kan selama ini kita tuh ya tahunya cuma di pinggir itu, soalnya nanti tahunya yang kita kelihatan Ya. alur kubur itu seperti itu kan. Ya. Itu saja Bu? Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ini ya ada beberapa pertanyaan penting yang Bapak Ibu sampaikan. Yang pertama, Pak Surono tadi, ngantar jenazah hanya sampai ke gerbang makam. Itu bagaimana? Udah sempurna apa belum? Belum. Jadi yang sempurna itu sampai tuntas. Ya, dikubur lalu didoakan. Karena Nabi itu ketika selesai idza farigha ya minad dafni, apabila beliau selesai ya menguburkan jenazah, beliau berdiri. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al, kata Nabi. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mohonkanlah kepada Allah untuknya supaya dia bisa diberikan kekokohan untuk menjawab fitnah kubur ya. Kenapa? Karena fa innahul ana yus'al, kata Nabi. Karena sesungguhnya dia sekarang ini lagi ditanya. Nah, ini perintah terakhir Nabi setelah kita selesai menguburkan jenazah. Jadi yang sempurna itu sampai kita mendoakan. Yang paling afdal sih mendoakan sendiri-sendiri, tapi banyak orang nggak paham, nggak ngerti. Ada sebagian ulama ya bisa dipimpin oleh salah satu yang ngerti, biasanya mbah kaum yang mimpin doa. Tapi sayangnya kadang-kadang yang mimpin doa itu nggak relevan dengan doanya. Yang penting hafalan doa macam-macam gitu. Iya. Jadi harusnya disesuaikan yang relevan. Ya, masa berdoa untuk jenazah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun kan nggak nyambung. Nah, itu yang pas semuanya untuk si mayit. Kan yang disuruh Nabi, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Dan yang paling jarang Bapak Ibu, coba panjenengan perhatikan ya, ketika mengantar jenazah, orang yang memimpin doa itu jarang memohonkan supaya si ahli kubur ini diberikan kekokohan. Was'alu lahu at-tasbitnya enggak diamalkan. Kalau Allahumma gfir lahu sih kebanyakan mengamalkan. Tapi
memohon supaya Allah berikan kekokohan kepadanya untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, itu enggak pernah, jarang sekali saya mendengar. Kecuali kalau kami yang diminta berdoa, kami insya Allah akan selalu memohonkan itu. Nah, bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, tapi tentu dengan bahasa Arab lebih afdal ya. Gimana contohnya? Allahumma sabbithu bil qawli sabit. Minimal seperti itu. Allahumma sabbithu bil qawli sabit. Ya Allah, kokohkanlah dia dengan ucapan yang kokoh. Gitu. Atau Allahumma sabbit mantiqahu. Ya Allah, kokohkanlah ucapannya. Nah, ketika hina yus'al, ketika dia ditanya. Nah, coba Bapak Ibu ya, Ibu Bapak-bapak terutama perhatikan. Ada enggak tuh dua? Jarang. Ya, jarang. Padahal itu disuruh oleh Nabi SAW. Nah, itu Pak Surono. Jadi, yang paling sempurna itu ya 2 qiraat kalau kita mengantar sampai mendoakan sampai tuntas. Yang kedua, ada anjuran untuk ikut menguburkan, yaitu mengambil tanah sampai 3 jumput tadi, 3 jumput. Lalu kita ikut lemparkan. Nah, itu ada anjurannya. Dalam kitab Ahkamul Janaiz, Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani termasuk Syekh Al-Albani menyebutkan dasar atau dalil dari anjuran mengambil tanah untuk kita lemparkan. Itu bagian daripada membantu menguburkan. Itu memang dianjurkan. Ya, jadi betul. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Itu dasarnya ada ya disebutkan di dalam 2 kitab. Nah, dari arah kepala, betul. Dari arah kepala. Jadi kita lemparkannya ke arah kepala. Ada rincian seperti itu. Nah, kalau tidak memungkinkan karena saking padatnya, ya setidaknya kita ikut mengambil tanah untuk berpartisipasi menguburkan si jenazah. Yaitu sesuatu yang disunnahkan. Kemudian Pak Jody, ketika ziarah kubur, seneng nggak tuh yang diziarahi gitu ya? Merasa senang atau tidak diziarahi? Wallahu alam ya. Saya belum tahu tentang apa. Memang ada beberapa ustadz menyampaikan ketika kita ziarah kubur itu, maka penghuni kuburan merasa gembira, senang dengan kedatangan kita. Nah, apakah dasarnya sahih atau tidak? Yang ini kami belum telusuri ya. Apakah itu hadisnya sahih atau tidak? Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kemudian ketika kita datang ke kuburan mengucapkan salam, mendoakan, apakah ahli kubur itu mendengar? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada hadis yang menunjukkan bahwa ahli kubur itu bisa mendengar. Kata Nabi ya, ketika kita dalam salah satu riwayat Nabi menjelaskan ketika kita meninggalkan kuburan, maka si penghuni kubur itu mendengar suara terompah kita. Bisa mendengar suara terompah kita, sendal kita. Nah, ini. Tapi di dalam Al-Quran ada setidak-tidaknya 2 ayat. Ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Di mana Allah mengatakan, nah, innaka la tusmi'u al-mauta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang mati itu mendengar. Nah, itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat. Satu surah An-Naml ayat 80, yang kedua dalam surah Ar-Rum ayat 52. Bisa dibuka itu. Coba buka deh. Surah An-Naml ayat 80 dulu. Surah An-Naml ayat 80. Sudah ketemu Bapak Ibu? Nah, qala Allah Ta'ala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallau mudbirin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat menjadikan orang yang mati itu dapat
mendengar. Kamu tidak bisa menjadikan orang yang mati itu bisa mendengar. Jelas sekali nggak bisa. Rasul nggak bisa, apalagi kita gitu. 2 kali loh, sampai Allah sebut 2 kali ayat ini. Innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa du'a idza walau mudbirin. Nah, jadi sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat menjadikan orang yang mati itu dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli bisa mendengar panggilan atau seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Kita punya teman tuli, ngobrol. Kamu udah makan belum? Dia jawab, wis, ya silakan, kita suruh pergi. Dia pergi. Lalu kita pulang sini. Bisa dengar nggak? Tidak bisa. Iya, dia bisa ngomong karena pakai isyarat. Kalau dia sudah berpaling membelakangi kita pakai speaker toa yang keras itu. Wah, gitu bisa dengar nggak dia? Nggak bisa. Nah, begitu. Jadi engkau Muhammad tidak bisa menjadikan orang mati bisa mendengar. Ada kontradiksi kan? Dalam hadis kata Nabi, ketika kalian meninggalkan kuburan, si ahli kubur itu bisa mendengar trompah, suara trompah kalian. Tetapi sangat bertentangan dengan ayat ini. Bahkan itu bid'atun munkarah. Ya, Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab Bahdatun Nazirin mengatakan, kita mentalkin orang yang sudah dikubur, fulan, Pak Jody, nanti kalau ditanya man rabbuka, kamu bilang Allahu Rabbi misalnya. Iya, itu bid'ah, nggak bisa dengar. Kalau Pak Jody sudah dikubur ya nggak bisa dengar. Nah, dasar yang menjelaskan lagi ayat ini diantaranya. Itu, jadi tidak bisa mendengar. Nah, terus gimana kesimpulannya? Ada kontradiksi tadi ya. Apa? Nah, yang satu lagi yang surah Ar-Rum, coba buka surah Ar-Rum ayat 52. Itu sama persis, bedanya dikit aja huruf fa di depannya. Ar-Rum ayat 52. Nah, ada fa-nya. Kalau tadi kan nggak ada fa-nya. Kalau ini ada fa-nya. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza walau mudbirin, sama persis belakangnya. Itu. Ar-Rum ayat 52. Sami kan? Udah ketemu? Persis sama. Sampai 2 kali loh Allah tegaskan. Oke, orang mati itu ya nggak bisa dengar gitu. Nggak bisa dengar. Nah, jelas ya? Itu terus gimana tadi? Ada kontradiksi kan dengan riwayat. Bukan salam. Saya tidak menjelaskan salam tadi. Tentang mendengar suara trompah. Kan yang ditanyakan Pak Jody, waktu kita salam mendengar atau tidak kan itu pertanyaannya. Saya baru kemukakan 2 dalil. Satu, ada hadis yang menunjukkan bahwa kata Nabi ketika kita meninggalkan, si ahli kubur itu mendengar suara trompah kita. Berarti bisa dengar atau tidak? Bisa kan? Tapi berdasarkan surah Ar-Rum ayat 52, surah An-Naml ayat 80, bisa dengar atau tidak? Tidak bisa. Nah, gimana cara mengkompromikan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan mendengar itu ada 2 kategori. Ada as-sam'u al-idraki, ada as-sam'u al-istijabati wal-intifa. Apa itu as-sam'u al-idraki? Mendengar tapi tidak bisa merespon. Yang kedua, as-sam'u al-istijabati wal-intifa. Mendengar bisa menjawab dan bisa mengambil manfaat. Mengambil manfaat. Jadi contoh gini, Bapak Ibu mendengar apa yang saya ucapkan? Kalau saya tanya Bapak Ibu sehat? Berarti Bapak Ibu bisa merespon nggak? Bisa. Bapak Ibu bisa mengambil manfaat? Bisa. Nah, ini namanya as-sam'u al-istijabati wal-intifa. Tapi ada mendengar yang hanya sekedar dengar, nggak bisa ngerespon, tidak bisa mengambil manfaat apapun. Nah, jenazah si mayit yang ada di kuburan itu, ketika Nabi mengatakan yasma'u, ya, suara ni'alikum, sendal kalian itu, dalam arti yang pertama.
hanya mendengar tapi tidak ada manfaat yang bisa dia ambil, tidak bisa ngerespon. Gitu. Orang yang sudah mati udah nggak bisa respon, nggak bisa mengambil manfaat apapun. Jadi kalau kita nasihati percuma. Pak, nih Pak, aku ranking 1 loh Pak. Nih di rapotku loh Bu. Kan ada itu anak kecil ibunya meninggal ya. Dia dapat juara 1 mungkin ketika hidup, ibunya ingin anaknya ranking 1. Dia datang ke kuburan ibunya, Bu, ini Bu, aku ranking 1. Ya itu nggak bisa dengar. Ya tapi anak-anak nggak masalah lah. Kalau Pak Singgi nggak pantas ya. Ya. Gitu. Bu, ini saya sukses Bu. Nah itu nggak bisa gitu, nggak bisa mendengar. Jadi itu berdasarkan surah Ar-Rum ayat 52, surah An-Naml ayat 80, nggak bisa. Nah, tapi kalau didoakan bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Kalau kita ajak ngobrol ya percuma. Ada ibu-ibu suaminya meninggal, rindu sama suami, Pak, aku rindu samamu Pak gitu. Ya percuma, nggak bisa dengar. Dia tidak akan bisa mendengar. Tidak ada manfaatnya. Ngapain kita ngomong aku rindu sama kamu Pak gitu. Nggak ada manfaatnya. Gitu Bapak Ibu. Karena tadi innaka la tusmi'u al-mauta. Kamu tidak bisa menjadikan orang mati itu bisa mendengar. Apalagi ditalkin, diajarin percuma, ngapain? Jadi itu Pak Jody ya. Jadi tidak bisa mendengar. Dalam arti apa? Al-istijabah wal intifa. Kemudian hukum melepas sendal. Ya. Hukumnya makruh. Karena adalah larangan. Nah, ada yang mengatakan tidak sampai haram, tapi makruh. Di dalam kitab ini disebutkan ya. Jadi larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi ketika kita memasuki kuburan. Pakai alas kaki. Ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi nah itu diantara perkara yang sebaiknya ditinggalkan, tidak dilakukan ya. Kita memakai alas kaki pada saat kita memasuki kuburan. Tapi sebagian mengatakan ya tadi bahwa Nabi mendengar suara terompah kalian, berarti kan pakai sendal nggak tuh? Pakai kan. Nah itu menunjukkan tidak sampai levelnya, tidak sampai haram. Jadi ada dulu orang ya dilihat oleh Nabi SAW masuk kuburan menggunakan sendal ya. Oleh Nabi suruh dilepas sendalnya. Nah, perintah Nabi untuk melepas sendal itu adalah sifatnya anjuran, tidak sampai pada derajat wajib ya. Wajib. Jadi itu wallahu a'lam bishawab Bapak sekalian. Nah, itu tentang melepas alas kaki. Tapi tentu yang paling utama kita lepas. Kemudian ya pertanyaan berikutnya, apakah saat kita ingin dapat pahala 2 qiraat tadi, Pak Singgi ini ya, kita harus sampai mendoakan, apa cukup ngantarkan habis itu pulang? Ya, tadi yang sempurna itu sampai kita tuntas mendoakan. Tapi tidak mengapa tentu saja, karena kita ada kepentingan gitu ya. Akhirnya kita hanya ngantar ke kuburan, lalu setelah itu kita pergi. Itu boleh tentu saja hukumnya. Tapi apabila ditanya, misalnya Pak Sugeng ikut mengantar jenazah ke kuburan sampai tuntas, sampai mendoakan, sementara Pak Singgi hanya mengantar sampai gerbang langsung pulang. Kira-kira pahalanya banyakkan mana? Sampai selesai itu Pak Singgi. Tapi boleh ya. Nah, ya beda lagi nanti Pak Sugeng mungkin mengucapkan salam, ikut membantu, kan banyak itu. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah benar jenazah itu senang, suka apabila kita ziarah? Tadi hampir sama dengan pertanyaan Pak Surono. Ya, jawabannya ada memang yang menjelaskan bahwa ahli kubur itu senang kalau kita
kita ziarahi. Tapi apakah hadisnya sahih atau tidak? Nah, ini yang kami belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, nah ini pertanyaan dari Pak Edi. Allah mengampuni dosa orang-orang dulu gitu Pak Edi ya, dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wah, itu pernyataan dari siapa itu? Wallahu a'lam ya. Yang jelas tidak. Ya. Berarti kaum Samud, kaum Ad itu diampuni semua oleh Allah Ta'ala. Maksudnya beriman tapi tidak sempurna Nabi Muhammad. Maksudnya dia mengenal Allah. Ya, ya. Selama mereka mengikuti ajaran nabinya, pasti selamat. Ya, yang ngikutin ajaran nabinya pasti selamat. Nah, pertanyaannya dikaitkan dengan bapak ibu nabi. Nah, bapak ibu nabi, kan nabi meninggal bapaknya waktu itu nabi masih dalam kandungan. Ibunya meninggal nabi waktu itu usia 6 tahun apa 9 tahun? 6 tahun kan? Kan belum jadi nabi. Gitu ya Pak ya? Muhammad kan belum jadi nabi waktu bapak ibunya meninggal kan? Ya atau tidak? Nah, itu yang ditanyakan Pak Edi, kan belum ada Rasulullah. Gitu. Kok bisa masuk neraka itu Pak ya? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Waktu itu umat Nasrani dan orang Yahudi di Madinah ada atau tidak? Di Makkah ada atau tidak? Berarti ajaran Nabi Isa hidup nggak di situ? Hidup. Iya, nah ada ustadz, para penceramah ya, dai-dai yang terkenal sekalipun mengatakan itu kan masa fatrah katanya, masa kekosongan. Karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan 400 tahun atau hampir 400 tahun lamanya. Nah, itu disebut masa fatrah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tapi faktanya waktu itu orang-orang Yahudi, Nasrani yang mengamalkan ajaran Nabi Musa, mengamalkan ajaran Nabi Isa ada. Di Mekah itu ada. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu ulamanya orang Yahudi, kemudian masuk Islam. Hidup di masa Nabi. Yang ngasih tahu ini adalah calon Nabi siapa coba? Waraqah bin Naufal, saudara daripada Khadijah, istrinya Nabi. Itu udah ada hidup dan sudah sepuh. Ketika Nabi masih kecil sudah sepuh, berarti bapak ibunya Nabi ketemu nggak tuh dengan Waraqah kira-kira? Kan hidup sejaman. Kenapa tidak ikut itu ajaran yang hidup di situ, tapi malah mengikuti ajaran penyembah berhala, paganisme? Itu Pak. Nah, jadi kalau dikatakan isu masa patroh, betul. Patroh itu masa kekosongan, iya. Memang ada dalam Al-Quran, ya. Dalam surah Al-Isra ayat 15, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan mengazab ya suatu kaum atau seseorang sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, ini juga yang digunakan sebagai dalil. Bapak ibu Nabi kan nggak ada rasul, ya kan? Maka wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula, kata Allah. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ini artinya apa? Kalau belum sampai kepada seseorang dakwah, ya, nggak sampai kepada mereka, betul-betul nggak tahu ilmu, nggak ada akses, sehingga dia nggak ngerti. Nah, itu baru tidak akan diazab. Tapi waktu itu di Makkah, ajaran kitab samawi ada yang hidup atau tidak? Ada. Gitu. Buktinya ada tokoh-tokoh Yahudi, ada tokoh-tokoh Nasrani yang masih lurus-lurus ada. Itu kenapa tidak diikuti? Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Itu sebabnya, Pak. Tapi menurut saya, apakah waktu itu dakwahnya mungkin belum gencar ya? Tapi sekarang di medsos itu cepat sekali kalau zaman dulu kan jalannya jauh-jauh, mungkin ada yang nggak ngerti, tapi dia sudah mengenal Allah. Tapi pikiran saya, apakah mungkin Allah
ketika Nabi Muhammad lahir, bapak ibunya nggak beriman. Oke, apakah mungkin? Jawabannya apa kira-kira? Ya sangat mungkin, sangat mungkin. Bukan kafir. Iya, sangat mungkin musyrik kan? Nabi Ibrahim kan diangkat jadi nabi. Bapaknya masih kafir atau tidak? Mungkin atau tidak? Ya faktanya begitu. Nabi Ibrahim saja, Azar itu, bapaknya kan kafir. Padahal beliau Abu Tauhid ya, bapaknya tauhid. Bahkan Rasulullah keturunan dari beliau. Jika Nabi Ibrahim saja bapaknya seperti itu, maka sangat mungkin Rasul pun demikian. Nah, apalagi Rasul sendiri tegas dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan, abuka wa abi finnar, bapamu dan bapakku ada di neraka. Kita lebih percaya kepada Nabi atau kepada ustadz yang mengatakan nggak mungkin bapak Nabi kafir? Lebih percaya siapa kira-kira? Nabi dong. Jangan ngikuti orang yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Abuka wa abi finnar. Walaupun ditakwil, ditafsirkan, yang dimaksud bapak itu maksudnya bukan bapak, paman. Nah, itu udah hawa nafsu itu yang bermain ya. Tidak kembali kepada dalil. Nah, maksudnya pamannya siapa? Abu Thalib katanya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, tidak ya. Rasul mengatakan abuka wa abi finnar. Nah, cuma memang betul bahwa keturunan usul Nabi, asal usul Nabi itu orang baik-baik. Orang baik-baik dalam arti terpelihara muruahnya, kebaikannya, akhlaknya. Itu orang tua Nabi ke atas itu orang-orang baik, secara sosial mereka orang baik, bukan orang-orang yang bermasalah. Nah, itu keturunan orang baik-baik. Cuma tadi dalam masalah agama, masalah akidah, nah di situ Bapak Ibu Nabi tidak mengikuti ajaran samawi, tapi penyembah berhala, termasuk kakeknya kan, Abdul Muthalib. Nah, itu Pak Edi ya. Jadi orang tua Nabi tadi, Nabi sendiri mengatakan, bapaknya tadi berdasarkan hadis yang kami sampaikan, ibunya berdasarkan hadis tentang apa? Asbabu nuzul turunnya surah At-Taubah ayat 113 tadi. Jadi aku minta izin kepada Allah untuk mengistighfari ibuku berdasarkan hadis riwayat Muslim tadi yang kami sampaikan. Tapi Allah tidak mengizinkan, yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu tadi ya, salam dengan bahasa Indonesia, kalau emang nggak bisa Arabnya bisa Bu, yaitu sesuai lah. Apa tadi, assalamualaikum wahai para penghuni kuburan dari orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Itu kalau memang nggak bisa boleh, tetapi tentu kalau kita dengan bahasa seperti yang diajarkan Nabi, ini lebih afdal, lebih utama. Jadi ini. Kemudian apakah betul wanita itu tidak boleh? Boleh. Jadi ini, ada seorang wanita mengatakan Nabi memang melarang kami untuk ziarah kubur, termasuk untuk menghantar jenazah. Tapi walam ya'zam alaina. Tapi Nabi tidak menekankan, larangannya tidak ditekankan. Walam ya'zam alaina, larangan itu tidak ditekankan kepada kami. Nah, ada hadis yang mengatakan, kata Nabi, la'anallahu az-za'irat atau az-zawwarat. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Sering, setiap minggu ya ziarah, bahkan tiap hari, lebih parah lagi ziarah. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Itu dilaknat. Wanita-wanita yang sering ziarah kubur itu dilaknat. Nah, gitu. Tapi itu lebih utama tidak, kecuali, nah nanti ada pengecualian karena ada kata walam ya'zam alaina. Nabi tidak menguatkan larangan itu. Kalau mau ibu-ibu ketika mau mengantar jenazah, satu, tidak berbaur dengan laki-laki, terpisah. Nah, bisa belakangan, terpisah. Kemudian tidak menimbulkan fitnah, gitu.
masuk ke pekuburan, ikut memakamkan, tapi pakai bajunya seksi menor. Nah, itu bahaya. Nah, itu nanti bapak-bapak pada melototin ibu-ibu nanti. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah. Jadi itu Bu, selama itu bisa dijaga, maka bisa boleh. Tapi tadi kalau mau lebih baik setelah bapak-bapak pulang baru ibu-ibu. Gitu, supaya tapi tadi dapat 2 qirat. Jadi bapak-bapak pulang, ibu-ibu datang sambil mendoakan tadi. Jadi itu Bu, caranya seperti itu. Terus kalau doanya yang sudah meninggal masih boleh nggak didoakan? Profil wali-walinya itu bisa nggak orang tua? Boleh untuk orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh, iya. Kan itu mendoakan. Nah. Ya, boleh. Intinya kan ampunan itu Bu ya. Ya, jadi itu juga dibolehkan. Baik. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.